balik lagi ke YouTube channel saya, Bang Lautan. Jadi di video sebelumnya, saya sudah kasih info kepada kalian tentang pembunuhan paling sadis dan mengerikan yang terjadi di seluruh dunia. Jadi itu masih di part 1, yaitu pembunuhan Angelin di tahun 2015 di negara Indonesia, tepatnya di kota Bali. Dan kali ini saya akan tetap melanjutkan di case yang sama. Jadi bagi kalian yang masih penasaran, ikutin aja. Check it out. Oke, jadi pembunuhan yang kedua yang bakalan kita bahas adalah pembunuhan Dorothy Scott, seorang wanita berkebangsaan Amerika yang sangat mengenaskan dan juga belum terungkap sampai detik ini. Jadi sebenarnya siapa itu Dorothy Scott? Jadi Dorothy Scott ini saya sebutkan tadi adalah seorang wanita berkebangsaan Amerika yang penemuan jenazahnya diketemukan sangat mengenaskan dan ditemukan setelah 4 tahun dikabarkannya Dorothy Scott ini menghilang secara misterius. Dan lucunya sebenarnya ada seorang pembunuh yang selalu menelpon ke keluarganya Dorothy Scott, tetapi sampai detik ini belum diketahui atau belum ditemukannya sang pembunuh tersebut atau sang penelpon gelap tersebut. Jadi saya akan mengurutkan bagaimana kronologis menghilangnya Dorothy Scott, bagaimana ditemukannya jenazah Dorothy Scott, dan telepon dari si penelpon gelap yang mengatakan dirinya sebagai pembunuh. Mau tahu infonya? Ikutin terus. Jadi yang pertama kronologis kenapa Dorothy Scott itu bisa menghilang secara misterius. Jadi kronologis seperti ini. Jadi beberapa bulan terakhir sebelum Dorothy Scott itu menghilang secara misterius, dia itu mendapat telepon berulang kali dari seseorang yang tidak dikenal identitasnya. Jadi si penelpon ini memberikan kata-kata yang sangat menyeramkan dan juga mengancam Dorothy Scott sehingga Dorothy Scott itu merasa ketakutan. Dan di tanggal 28 Mei 1980, ada seorang teman kerja dari Dorothy Scott yang bernama Conrad Boston mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tangannya itu cedera dan terlihat aneh. Jadi dengan bantuan dari Dorothy Scott dan seorang teman kerjanya yang lain, akhirnya Conrad Boston itu dibawa ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa di rumah sakit, rupanya tangan dari Conrad Boston ini digigit lebah hitam. Jadi setelah pemeriksaan dan penyembuhan tangan dari Conrad Boston ini, akhirnya mereka pulang. Dan Dorothy Scott yang mengambil mobil dari parkiran untuk mereka bawa pulang ke rumah Conrad Boston. Jadi sewaktu mereka sudah menunggu Dorothy Scott mengambil mobil dari parkiran, bukannya berhenti, malah Dorothy Scott itu melaju kencang meninggalkan kedua temannya tersebut. Dan itulah saat terakhir mereka bertemu dengan Dorothy Scott. Akhirnya karena mereka keheranan kenapa sampai Dorothy Scott itu meninggalkan mereka, mereka itu berusaha untuk menelpon Dorothy Scott tetapi tidak diangkat. Dan dengan inisiatif dari Conrad Boston, akhirnya mereka menelpon polisi keesokan harinya. Rupanya dari hasil pemeriksaan atau penyelidikan polisi, rupanya diketemukanlah mobil yang dikendarai Dorothy Scott itu berada 10 km dari rumah sakit yang mereka datangi sewaktu pemeriksaan kecelakaan kerja dari Conrad Boston itu. Dan mobil itu ditemukan sudah terbakar. Itulah kronologis bagaimana Dorothy Scott itu menghilang secara misterius. Jadi kronologis kedua yang bakalan kita bahas itu adalah telepon gelap dari sang pembunuh yang tidak kita ketahui siapa identitas aslinya. Jadi beberapa minggu setelah kejadian menghilangnya Dorothy, sang ibu dari Dorothy Scott ini mendapat telepon lagi dari sang pembunuh yang mengatakan bahwa si penelpon inilah yang membunuh dan juga melenyapkan si Dorothy, dan dia sangat mencintai
si Dorothy tersebut. Tetapi dia sakit hati karena rupanya Dorothy Scott ini selingkuh dari si penelpon tersebut. Jadi seluruh keluarga dari Dorothy Scott itu setelah mendapat telepon dari si penelpon tersebut terhanyak dengan kabar tersebut dan melaporkannya itu ke polisi. Jadi setelah beberapa lama polisi pun tidak bisa menemukan siapa dan dari mana telepon itu berasal. Jadi benar-benar si penelpon ini bisa menghilangkan jejak dari mana dia menelpon dan siapa identitas aslinya. Jadi kronologis terakhir yang bakalan kita bahas di video kali ini adalah penemuan jenazah atau mayat dari Dorothy Scott dan juga kembalinya si penelpon gelap yang sering meneror Dorothy Scott dan ibunya tersebut. Jadi 4 tahun berselang setelah kejadian di mana Dorothy Scott itu menghilang secara misterius, akhirnya polisi menemukan jasad atau mayat dari Dorothy Scott dan anehnya mayat tersebut ditemukan di bawah makam seekor anjing. Padahal diketahui bahwa Dorothy Scott itu tidak memiliki hewan peliharaan apapun. Jadi sangat mengherankan. Dan sesaat setelah penemuan mayat tersebut, akhirnya si ibu mendapat telepon kembali dari si penelpon misterius yang menyebut dirinya pembunuh dari Dorothy Scott dan mengatakan bahwa apakah Dorothy Scott itu sudah pulang. Kata-kata yang sangat menyeramkan yang didapat dari si penelpon ke ibu Dorothy Scott. Jadi karena polisi sampai detik ini tidak menemukan identitas dan dari mana si penelpon tersebut menelpon atau keberadaan si penelpon misterius, akhirnya polisi memutuskan untuk menutup kasus tersebut dan membiarkan kasus tersebut dimakan oleh waktu. Jadi sampai detik ini tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan si pembunuh. Jadi inilah kasus kedua dari pembunuhan paling sadis dan mengerikan di seluruh dunia. Jadi masih ada kelanjutan dari pembunuhan paling sadis dan mengerikan di seluruh dunia ini di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan saya mohon bantuan like, subscribe, dan share-nya untuk dapat membantu saya sebagai content creator. Terima kasih.